Salah satu penyebab bunyi gluduk-gluduk pada mobil Yaris itu bisa disebabkan dari bearing support shock ya teman-teman ya. Bearing support shock biasanya ada di sini teman-teman, di bawah ini. Di atasnya support shock, di dalam support shock, di atas shock breaker ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ternyata betul bahwa ini kan tadi gini ya, bearingnya itu rusak parah teman-teman. Kayak gini kan, ini support shocknya kita lepas, ternyata bearingnya ini sudah tidak bergerak sama sekali nih teman-teman. Keras banget ini rodanya, di dalam itu dah nggak mau bergerak, kayaknya rontok di dalam teman-teman. Jadi ketika dia belok, ini baut ini juga ikut muter. Karena baut itu ikut muter, ini kena yang ini baut yang paling atas ini ikut muter, akhirnya lepas ya. Jadinya semakin kendor, akhirnya ada space, disitulah dia ada benturan ya. Nah jadi bunyi ya, gluduk gitu. Dengan di atasnya gini kan, ketika ini ada space kan bunyi benturan gluk gitu. Karena ini tidak mau muter nih teman-teman. Ketika ini muter nih bahaya nih, yang ikut muter nih baut ininya, baut atasnya tadi. Ini kita lepas dulu teman-teman, bagian ini. Ini biasanya di sini longgar teman-teman. Di sini longgar, kemudian ini bautnya itu ikut berputar di sini teman-teman, karena bearingnya sudah tidak normal lagi gitu. Setir juga berat, nanti setirnya ikut rusak ya. Kalau misalkan setirnya berat karena bearingnya rusak atau bearingnya sudah perlu diganti, maka kita perlu ganti ya teman-teman ya. Kap mesinnya kita buka, terus ini dicongkel menggunakan obeng minus, pakai kuku juga bisa sih tuh. Nah di sini kita buka bautnya ya teman-teman. Ada yang pakai baut 17, ada yang pakai baut 19, tergantung dari bawaan shockbreakernya ya. Kalau bawaan mobil biasanya 19, ini 17 kayaknya. Kita buka dulu ya teman-teman ya, menggunakan kunci pas. Oke, kita buka penutup cover yang ini teman-teman. Sebelumnya biasanya di sini ada klip ya teman-teman, biasanya pakai klip rivet klip, tapi ini kebetulan lagi hilang, jadi saya ganti dengan baut anti karat ya, baut galvanis. Tapi bisa pakai rivet, nanti saya sudah beli online teman-teman, tinggal nunggu ini baut ini diambil, atau rivet. Kalau rivet ya diambil dari sini ya, ditusuk dari bawah kemudian diambil. Kemudian kita buka nanti ini juga, ini kita buka ya teman-teman, tinggal diambil aja menggunakan tangan. Ini ditutup dulu ya. Ini cara bukanya pakai kunci shock 14 ya teman-teman. Ini nomor 14 ya, shock 14. Dua-duanya kita buka dulu. Ini bautnya udah diambil. Ini tinggal diangkat aja dari sini. Ini diangkat. Nah sampai ini menekuk seperti ini teman-teman. Nah kalau udah menekuk seperti ini, udah siku, baru kita angkat. Tuh mudah ya. Yang sana juga sama ya. Nah setelah baut rivet ini, klip ini udah diambil, kemudian di sini juga sudah diambil, teman-teman tinggal angkat di bagian sini, boleh sini teman-teman. Nah seperti ini, boleh dari tengah. Nah intinya ini kan ada kancingnya nih, yang penting dorong ke sana, angkat dia, dorong ke sana terus angkat. Ini jadi lebih mudah. Terus ini jangan lupa di sini kan ada sambungan ya, sambungan ini ditekuk seperti ini, jadi nanti mudah ngambilnya. Ini kan mentok kena ini tuh, ini juga mentok, jadi ini diangkat aja ke atas kan, jadi melengkung kan, tarik ke sini ke depan. Contohnya ini, nah ini melengkung seperti ini, itu kan udah kendor tuh, bisa ditarik ke depan. Nah seperti ini. Kalau sudah melengkung seperti ini, ngambilnya gampang ya, lebih mudah lah.
Nah, ini jangan lupa sini dikasih kain ya, biar tidak langsung kena kacanya ini, tidak kena apa body ataupun lampunya ini. Dikasih kain di sini, dikasih kain untuk tempat ini. Hati-hati, di sini ada kabel, tapi ini fleksibel teman-teman, bisa dilepas tuh, nanti dipasang lagi bisa. Ini tinggal ditaruh di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini sudah aman ya. Kita letakkan di sini. Ini kabelnya nanti kita pasang lagi ya. Buka baut ini aja cukup teman-teman. Bagian kanan mobil itu ada di sini dan di sini dua. Kita buka. Bukan dikendorkan tapi dibuka. Kalau yang bagian kiri mobil itu kita buka bagian yang ini. Ini nih, baut ini dengan baut yang sono tuh. Dua. Pakai kunci sok karena panjang ya. Nah, baut ini kita buka menggunakan kunci sok 10 ya, ini teman-teman. Saya lagi buka ya. Nah, untuk membuka baut ini teman-teman kita membutuhkan kunci L nomor 6 yang panjang seperti ini. Kita juga butuh kunci pas 17. Kalau untuk bawaannya kunci pas 19 ya. Untuk bawaan bautnya kunci pas 19 karena ini saya sudah menggunakan shockbreaker merek Manro, itu bawaannya kuncinya 17, saya ganti dengan 17. Kalau nggak masuk, ini kan biasanya susah ya, susah nggak muat. Nah, kita butuh apa ini namanya, lap gitu ya, lap atau sarung tangan boleh, taruh di sini teman-teman. Taruh di sela-sela ini, di antara ini besi ini nih, di sela-sela sini nih, dekat lubang ini ya, di sini. Nah, taruh kayak gini. Kemudian teman-teman siapkan rotan, biasanya saya pakai sapu gini. Rotan masukkan ke sini. Nah, ke sela-sela ini teman-teman. Nah, ke sini. Ini nanti diangkat dikit, tek gitu. Jadi nggak perlu membuka ini cover ini semuanya, nggak perlu. Kita buka dikit. Nah, yang penting tekironya masuk. Nah, ini kan sudah masuk nih. Ini udah diangkat dikit. Kalau udah diangkat dikit kan dia pindah tuh. Ini geser ke sana dikit kan. Nanti kita geserin lagi, ini tinggal ditarik lagi ke sini, mudah teman-teman. Kemudian ini kita putar ke sini teman-teman. Karena kan kita nanti akan mengendorkan kan ke sini ya. Bukannya kan ke sini tek gitu. Jadi ini harus bersentuhan dengan besi ini. Besi ini. Nah, ini kita putar. Nah, ini udah keras banget teman-teman karena ini bearingnya udah nggak main ini. Tuh, keras banget ini. Ini putar sampai mentok. Nah, ya kurang lebih sampai sini ya, sampai mentok sini. Ini kita lepas. Oke. Baru kita masukkan kunci 17. Kunci pas 17 kita masuk. Nah, seperti ini misalnya. Gini ya, masuk, lalu ini masuk. Karena kita udah tahu tadi di sini kan. Nah, ini kan udah pasnya di sini tadi tuh. Nah, ini udah pasnya kan di sini tuh. Jadi ini nanti ketika dibuka ke sini, ketika diputar ke sini, ini akan menyentuh besi ini. Jadi lebih mudah untuk membuka ini, teman-teman. Ini harusnya saya dua tangan ya. Tek ke sini. Nanti kan ini yang ini kebentur ke sini, nanti kuncinya akan lepas. Nah, ini maksud saya gini. Tek. Nah, ini tarik tek gitu. Nah, gitu ya, lepas ya teman-teman ya. Ini harus dipukul menggunakan palu ya, tek gitu kalau biasanya, kalau yang sudah lama. Gitu. Kalau sudah kendor baru ini dilepas saja. Kunci L-nya kita buka ini ya. Karena dia sudah lepas dari bautnya ya. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini yang sebelah kiri mobil bagian kiri udah kendor ya teman-teman, tapi jangan sampai lepas ya, karena nanti kita lepasnya setelah ban ini sudah saya copot, kemudian shockbreaker sudah saya lepas, sudah saya mau turunkan, baru ini kita lepas ya teman-teman ya.
Oke, sekarang tinggal yang bagian kanan. Kalau yang bagian kanan sama ya teman-teman, prosesnya kita masukkan sini tadi sapu gitu ya. Kemudian kita gagang sapu, kita tekan seperti ini, kita masukkan. Nah, ini kalau sekarang posisinya seperti ini teman-teman. Ke sini karena ini luas ya, jadi nggak perlu menyentuh besi-besi. Ini luas, jadi posisi seperti ini. Nanti tinggal dari sini kunci 17 dikesanakan dan yang ini ditarik ke sini. Jadi berlawanan. Ini tarik ke sana, yang ini tarik ke sini bareng. Kalau enggak dijepit kayak gini, tek gitu ya. Intinya kayak gini, tek. Tuh, nanti kalau sudah kendor baru dilepas ya teman-teman. Nah, ini penyebab bunyinya itu di sini teman-teman. Ketika ini dia apa namanya? Kendor seperti ini ketika jalan itu kan dia bunyi gluduk 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 gitu. Nah, di sini teman-teman yang menyebabkan bunyi bearingnya itu kan rusak tuh misalnya. Bearing rusak, kemudian dia otomatis baut ini kan ikut lepas ya teman-teman. Baut ini ikut muter. Kenapa ikut muter? Karena bearingnya di dalam udah rusak, udah tidak normal lagi. Jadi ini baut ikut muter. Setiap kali belok ke kiri, ini kan baut menekan dengan ini nih. Lama-lama berputar ke kiri, berputar ke kiri, berputar ke kiri kan lepas tuh. Nah, menyebabkan ini jadi lobok. Itu salah satu dari pengalaman yang bearingnya rusak tapi teman-teman ya. Kalau bearingnya nggak rusak nggak bakal muter ini teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau bearingnya rusak itu dia menekan antara ini dengan si karet support shocknya, jadi kenceng gitu. Ketika belok kiri ini ternyata berputar ke kiri gini, ini ikut berputar, kan melepas kalau baut berputar, lama-lama lepas. Itu berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Konsepnya nggak tahu kayak apa, tahu tiba-tiba ini bautnya mau lepas aja gitu, gara-gara ternyata bearingnya di dalam itu sudah rusak dan sudah tidak apa namanya, tidak normal lagi, sehingga ini semakin longgar dan itu yang menyebabkan bunyi gluduk-gluduk. Meskipun sudah ganti T-rod, long T-rod, shockbreakernya baru, tapi ternyata bearingnya yang ambrol ya. Sebelum kita dongkrak, kita kendorkan dulu baut rodanya ya teman-teman. Ini kita yang sebelah kiri ya. Baut roda sebelah kiri kita kendorkan sedikit, baru kita dongkrak ya. Kita kendorkan aja, nggak usah dilepas ya, dikendorkan lalu kemudian itu didongkrak nanti ke atas. Jangan lupa dikasih pengaman bagian belakang di ganjal ya teman-teman ya. Kita dongkrak ya teman-teman, saya biasanya bagian sini ini ya, sisinya di bagian besinya ini ya teman-teman. Ini udah melengkung ini di sini. Yang penting gak usah tinggi-tinggi, yang penting ban ini udah ngangkat, bisa dilepas gitu aja teman. Ini buat safety-nya. Safety tambahan saya kasih kayu. Ini yang biar nggak belah, kebalik ya ke sini ya. Kita dongkrak dulu ya biar bannya ngangkat. Ini saya sudah dongkrak teman-teman, sudah saya putar. Ini kurang lebih ketinggian, yang penting jari bisa masuk kayak gini teman-teman. Tinggal kita lepas ya bannya ya. Biasanya kalau bannya keras kita pukul bagian atas, dek gitu ya, langsung. Yang penting roda udah lepas semua, ini turun sendiri ya. Tinggal kita ambil ya bannya ya teman-teman. Ini kita sudah siapkan pengaman di sini, kemudian di sini juga kasih ya teman-teman ya. Di sini juga saya kasih kayu ini ya. Baru kita lepas ini teman-teman. Ini pertama ini dengan kunci shock 14 ini yang buat melepas kabel ini nanti. Ini menggunakan kunci shock 17. Kalau yang ini kunci shock 19. Nah, ini sudah saya ambil ya. Ini saya lepas, ini tinggal diangkat aja. Yang ini juga ditarik ke sana ya, ke belakang. Jadi di dalam dudukan ini udah nggak ada kabel-kabel lagi ya, karena ini udah lepas nih. Ini kan kesini nih, udah lepas ya. Kabel ini juga udah lepas nih. Jadi tinggal kita lepas ini. Oke. Baru ini dua.
1. Yang ini keras, berarti ini kita dorong ke atas pakai kaki. Saya biasanya gini, dorong ke atas dikit. Nah, tuh kan mudah jadinya. Tuh bisa diambil. Ketika ini didorong ke atas sedikit, ini lebih mudah diambil. Tapi kalau kita buka ini atas, ini akan susah ngambil ini ya. Jadi bautnya yang kalah nanti. Begitu maksud saya teman-teman. Nanti ini turun akan ke sini kan, akan mengenai ini. Jadi kita harus kasih papan nanti di sini teman-teman. Kita kasih papan seperti ini aja, kasih papan biar dia tidak merusak ini sininya. Jadi kena papan kan tuh. Ringnya ring 17 ya, bautnya baut 17. Ini saya miringkan sedikit, ini saya seperti ini taruh sini, terus ini saya miringkan ke sini dikit ya teman-teman, biar ini ada celah, lalu kita masukkan kunci sok dan kita dorong sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah ini nanti akan lepas dari dudukannya. Oke, sudah lepas ya teman-teman ya. Lepas, harus hati-hati, ini jangan sampai jatuh ke sini dan mengenai ini bisa bengkong teman-teman nanti. Ini ya, kita tahan. Nah ini teman-teman, ternyata betul bahwa ini kan tadi gini ya, bearingnya itu rusak parah teman-teman. Kayak gini kan, ini support shocknya kita lepas, ternyata bearingnya ini sudah tidak bergerak sama sekali nih teman-teman. Keras banget. Ini rodanya di dalam itu udah nggak mau bergerak, kayaknya rontok di dalam teman-teman. Jadi ketika dia belok, ini baut ini juga ikut muter. Karena baut itu ikut muter, ini kena yang ini. Semakin kendor, akhirnya ada space, disitulah dia ada benturan ya. Nah, jadi bunyi ya, gluduk gitu. Dengan di atasnya gini kan, ketika ini ada space kan bunyi, benturan gluk gitu. Karena ini tidak mau muter nih teman-teman. Ketika ini muter nih bahaya nih, yang ikut muter nih baut ininya, baut atasnya tadi. Itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Ini ternyata bearingnya udah macet teman-teman nih. Ini yang made in France. Ini ya, kita akan ganti dengan ini. Dua-duanya saya akan ganti karena memang sudah lama belum diganti. Kalau shock batternya baru teman-teman, ini Monroe. Saya waktu awal juga ini bearing awalnya udah lepas teman-teman, cuman saya coba aja pasang gitu ya, kirain bisa bertahan lama, ternyata malah ngancing teman-teman. Kalau udah rusak ya mending ganti aja teman-teman. Yang kalau bisa yang ininya kayak gini ya, jangan yang hitam. Yang hitam kayak gini nih udah rusak. Kalau yang plastik, yang ini aja nih, made in France nih. Coba kita coba ya, ini teman-teman. Bagi yang mau beli bisa ada di kolom deskripsi ya. Kita lepas ini dulu, kita sama menggunakan baut 6, menggunakan kunci L6. Kemudian ini kita buka ya. Untuk melepas baut ini kita harus menahan ini per ini biar tidak nyentak ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan tracker, ada 2 ya, sepasang. Ini saya pasang 4 tuh, 2 3 4, yang ini pasang 3 tuh, 2 3. Ini dikencangkan dengan kunci shock, kunci roda ya. Ini mengencangkannya ke sana ya, dengan kunci roda. Selain itu saya juga tambahkan dengan tali tambang nanti di sini teman-teman. Ya agar lebih aman aja gitu ya teman-teman ya. Ini nanti diikat kuat ya teman-teman ya. Saya ikat seperti ini teman-teman. Ini bagian atas, ini bagian bawah juga sudah saya ikat. Ya ini hanya untuk pengaman saja teman-teman sebenarnya. Yang utama ini. Yang penting ini kenceng ya ke sini teman-teman. Yang ini juga sampai ini sisa cuman sisa 1 jempol tuh. Ini untuk sebelah kiri saya
kuncian seperti ini menggunakan ya tracker seperti ini teman-teman, kurang lebih ininya 21 teman-teman. 1 2 spasinya ya, spasinya tapi 1 2 3 4 1 2 3 4 5, hanya 5 spasi. Oke, kita coba sekarang, kita coba lepaskan ya, karena dengan seperti ini mudah teman-teman. Ini 3, yang ini 4. Udah kenceng ya, agar ini ngelepasnya mudah. Kita butuh kunci L nomor 6. Posisinya seperti ini kunci L-nya. Kalau bisa di sini kasih tahanan ya, kasih apa, papan atau apa gitu di sini ya. Nanti dia kan ke sini ya ngelepasnya, si kunci 17-nya ini. Kalau kunci ring 17 ini kan ke sini, tek gitu ya. Oh, ini malah udah lepas teman-teman. Masya Allah, udah mudah teman-teman. Karena mungkin sudah awalnya sudah sering keputer ya teman-teman ya. Ini sudah mudah ya, tinggal kita lepas saja teman-teman. Ternyata sudah lepas teman-teman, sampai set bearingnya ini hancur udah, berarti ikut berputar ini teman-teman, berarti ini bautnya juga. Oke, kita sudah lepas bautnya teman-teman. Ini seperti ini. Saya tambahi kawat lagi karena ini agak di sini agak renggang tadi teman-teman. Nah, ini dia. Bearingnya pun sudah bengkong teman-teman, tidak lurus. Wah, hancur ini udah. Ini bearingnya sudah seperti ini. Kondisi dalamnya. Sampai susah dilepas ini dari dudukannya ini. Ya, bearingnya teman-teman ya. Ini teman-teman bearingnya emang udah rusak ya. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya lepas. Tinggal melepas cover bearingnya nih, susah ini. Saya pakai ini teman-teman. Jadi dijepit ini ya. Ini kan dari bahan plastik, tapi bagian atasnya aja. Ini dijepit. Nanti kan melengkung tuh. Nah, seperti ini tinggal diambil ya teman-teman. Nah, ini akhirnya kena ya teman-teman bearingnya. Setelah dari sini tadi tek keambil. Ini kan tadinya seperti ini ya. Ini sudah, bearingnya sudah rontok. Ambil aja. Oke, ini bearingnya sudah rontok ya teman-teman. Udah rusak, kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Mungkin stok lama kali ya. Bearing strut. Nah, ini nanti seperti ini. Kita tinggal masukkan. Ini susah masuknya teman-teman. Ini masuknya agak susah ya. Ya teman-teman, karena dongkrak hidrolik saya lagi dipakai ya teman-teman di tempat yang berbeda, jadi saya pakai dongkrak biasa teman-teman. Saya angkat bagian belakang mobil seperti ini, kemudian bearing di atasnya, yang penting lurus ya posisinya teman-teman. Di atasnya kasih besi ataupun apa, papan gitu yang lurus gitu, yang datar gitu, intinya yang datar kayak gini. Di atasnya menahan ini seperti ini teman-teman. Nah, ketika ini diputar, dia kan menekan ya, jadi dia masuk. Karena kalau dipukul susah teman-teman. Kalau dipukul susah, jadi kalau sistem hidrolik, walaupun bukan hidrolik ya, pakai dongkrak biasa bisa teman-teman. Ini kan digempet gitu ya, ditekan atas dan bawah, ini masuk teman-teman nih. Ini udah bagus ya, ini baru bearingnya. Alasnya tadi pakai papan jadi aman, alas papan, atas besi datar, jadi nggak ngerusak bearing. Nih sudah, tinggal kita pasang ya. Oke, kita pasangkan di sini teman-teman. Ternyata kurang center aja teman-teman, ternyata mudah teman-teman. Ini ya tidak berkurang ya, masih kencang ini. Kurang center aja antara baut dengan ini dudukannya, dengan shockbreakernya, dengan pernya. Jadi kalau udah center nih masuk teman-teman, tinggal kita kasih baut ya.
Nah ini bearingnya masih bisa berputar ya teman-teman ya. Tuh intinya ini yang berputar bearingnya tuh. Masih bagus, masih baru ya. Kalau yang tadi kan udah rusak ya. Oke, saya akan coba kencangkan ini teman-teman ya. Nanti tinggal kita lepas, kita pasang lagi ke mobilnya ya. Oh ya teman-teman, untuk posisi pairnya dengan dudukannya jangan sampai salah ya. Di sini ada wadahnya harus pas. Ini ada coretan di sini nih. Ini yang jempol saya tuh ada coretan putih. Ini ya, ini harus sesuai dengan lubang ini. Nah ini ditandai dulu ya. Ini yang coretan putih sesuai dengan lubang ini, jadi pas nih. Ini kelihatan lubangnya tuh. Ada lubang lagi di sini kelihatan nih. Di sini nih. Harus pas ya teman-teman. Kalau teman-teman baru bongkar ini, kalau bisa ini kasih tanda ya, kasih tanda putih sesuai dengan lubang yang ini, baru dikencengin bautnya dari sini. Untuk mengencangkannya jangan lupa pakai kunci L ya teman-teman, biar tidak biar apa ini tidak berputar bautnya gitu, biar dudukan bautnya tidak ikut berputar ya. Nah seperti ini dimentokkan ke sini atau dua tangan boleh, yang penting ini tidak ikut berputar ini. Oke teman-teman, ini baut sudah saya kencangkan tadi, sudah dengan kunci L juga, dan ini bearing tetap bisa berputar teman-teman. Ini fungsi dari bearing ini. Jadi kalau nggak ada bearing itu, jadi kalau ini nggak ikut muter teman-teman di dalam, ininya juga ke bawah sama ini berputar juga gitu kan. Kalau kayak gini kan enggak tuh, yang berputar kan bearingnya tuh ya. Jadi tetap aman, baut yang di atas ini tetap aman, baut ini nggak ikut muter ya teman-teman ya. Nah ini ternyata cover bearing yang bagian atas ini, kan bagian atas ini ya teman-teman ya. Ini kan harusnya covernya lebar seperti ini nih, kesini sampai sini. Ini cuman sampai sini. Ternyata ada di sini teman-teman. Ini harus kita lepas dulu ya teman-teman ya. Kita cungkil dari sini, diambil, baru bisa dipasang ya. Untuk melepasnya kita songkel pakai obeng minus yang sedikit lancip, tapi hati-hati jangan sampai luka ya teman-teman. Ini disongkel ke sini, terus dari sini juga disongkel-songkel kayak gini, muter gitu ya. Nanti ini tinggal kalau ini udah masuk tinggal diambil bisa ya teman-teman. Yang penting ini bisa masuk ke sana, kita ambil, atau ini bisa langsung kita ambil menggunakan tang seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita ambil ke atas. Nah ini tadi sudah saya dorong bawah, dorong atas, sudah masuk. Nah ini ciri-ciri sudah pas itu seperti ini. Jadi support shocknya bisa diputar ya teman-teman ya. Ini sudah benar berarti teman-teman, bearingnya udah nggak bermasalah ya. Kita tinggal pasang ya teman-teman. Ini jangan lupa dilepas semuanya, dilepas. Ini tinggal naik aja lewat sini, dari sini masuk ke sini ya, ke lubang bawah sini ke dalam. Nanti ini kan ininya muncul di sini, lalu masukkan ini terus dibaut sama ini, kancing dikit aja, yang penting dia ngancing dikit, yang penting ini bisa gantung, tapi lewatnya sini. Nanti ini tinggal diturunin ke bawah, dia masuk ke sini ya. Yang penting ini dia masuk ke sini, nanti nih kakinya ngelakop ke sini. Ini di sebelah sana. Kita pasang dari sini ya, dari sini ke atas ya. Oke, ini sudah gantung teman-teman, karena di atas sudah dibaut. Kemudian ini kabel ini jangan lupa ke bawahin ke sini. Nah harus di sini, harus di belakang kabel ini. Ini masuk sini, yang ini masuk sini. Nanti baru ini tie rodnya dipasang, karena ini tie rodnya nanti ke bawahin ya. Nanti kita ikat ke bawah, yang ini kita ikat ke bawah biar ini biasa masuk ya. Untuk memudahkan pemasangan, ini kita angkat ya teman-teman, angkat lalu kita putar-putar, kita paskan dulu. Yang penting ini bisa ke sana, bisa masuk dulu ke sini. Yang penting ini bisa masuk dulu ke sini, baru kita taruh dongkrak di sini teman-teman, dongkrak di bawah untuk menurunkan sedikit-sedikit agar ini bisa masuk baut ya teman-teman ya. Kita siapkan bautnya ya teman-teman ya. Ini kita turunkan sedikit-sedikit.
dongkraknya kita turunkan dikit-dikit. Nah itu turun ya, tuh. Turunkan. Kalau dengan dongkrak kan bisa pelan-pelan ya turunnya ya. Nah itu kelihatan bautnya. Naik, kurang turun dikit, kurang maju. Nah ini udah pas ya. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan bautnya, kita masukkan ya teman-teman ya. Ini mau bawah dulu atas dulu boleh. Udah pas, yang atas juga masukkan, udah pas. Oke, seperti itu cara untuk memasang ini biar mudah ya teman-teman. Kita menggunakan kunci dongkrak di bawah sini ya. Oke, kita tinggal kencangkan ya. Untuk memasang ini ya teman-teman ya, stabilizer namanya ya. Untuk memasang stabilizer saya bagian bawah dulu saya baut, tapi nggak kenceng banget, yang penting oblak seperti ini. Ini tinggal masukin ini kan, kita dongkrak dari bawah teman-teman, jangan sampai kena ini ball jointnya, tapi di sini ya, di besinya ya. Kita dongkrak pakai ini aja, pakai obeng. Nah, oh ke sana ya, kebalik ya. Sini kita angkat. Hati-hati jangan sampai ini terangkat ya. Ya cukup kurang lebih segini ngangkatnya teman-teman. Terus kita sini gunakan kunci ini, rangkaiannya seperti ini. Nah ini kunci baut roda, ini kunci berapa, 16 17 lah, yang 17 masuk gitu ya, atau 16 masuk boleh lah, kayak gini. Intinya kita masukin ke dari atas ya, dari atas masuk. Nah udah masuk, nah ini tinggal ditekan ke bawah, nanti itu kan masuk tuh. Nah itu kan goyang ya, ini tinggal ditekan ke bawah aja nih pakai dua tangan ya. Oke, ini sudah terpasang ya teman-teman, sudah saya kencangkan. Tinggal yang bawah, jangan lupa dikencengin juga teman-teman ya. Ini sudah kenceng, tinggal ini teman-teman, baut ini jangan lupa masuk lagi. Nah jangan lupa ini dipasang lagi teman-teman, ini pasang dari bawah, terus ke atas, yang atas dimasukin dah. Terus yang ini masuk ke sana. Nah gini tuh, di bautnya dari sini. Ini yang baut, dudukan bautnya di belakang, jadi di depan sebelah sana masuk, ini masuk. Nah tinggal dibaut dari sini, dari sini. Oke, ini sudah kencang, ini jangan lupa juga ini dikencangkan. Ini sudah, ini juga baut yang di sini tadi ini sudah ya. Ini agar mudah dikencangkan, roda dipasang dulu teman-teman, ini mobil diturunkan dulu, jadi nanti dia akan muncul ke atas, baru ini dibaut ya. Itu kalau ini rodanya belum dipasang, dia ininya keras teman-teman, karena dia ke bawah ketarik bawah ya, gantung sini kan, gantung. Ini harus dipasang roda, turunkan apa namanya itu, dongkraknya, baru ini akan muncul ke atas dan kita baru kencangkan teman-teman. Nah setelah dongkrak dilepas, roda diturunin gitu ya, mobil turun, rodanya udah kenceng ya teman-teman. Ini jadi ada space lagi nih buat ngencengin. Ini yang kanan juga sama ya teman-teman ya, yang kanan juga sama. Ini bearingnya udah nggak mau muter nih, terusak aja ininya, kita perlu ganti ya teman-teman ya. Yang kanan nih right, ini yang kanan ya. Ini sudah selesai pasang teman-teman, jangan lupa ditutup lagi nih bagian karetnya di atas, cuman ditekan aja ke bawah ya, tek gitu. Ini juga sudah selesai, sebelah kiri kanan udah. Lalu kita akan baut ini teman-teman, ini digeser dulu, tarik ke sini. Itu kan kelihatan bautnya.
Nah itu baru bisa masuk ya. Di sebelah sana bawah juga sama, dipasang bautnya ya. 1 2, di sini juga sama. Ini 3 4, ini geser ke sini teman-teman. Nah tuh geser. Nah ini bisa masuk, tinggal kencengin aja ini baut-baut ini. Setelah baut-baut dikencengin, kita tinggal masang ini teman-teman. Masang ini mudah aja teman-teman, tinggal di lengkungan kayak gini. Ini pasangkan di sana nanti ya. Jangan lupa ini dipasangkan dulu nih ininya teman-teman ya. Untuk masangnya ini dibalik aja ya teman-teman, ini diputar arahnya, dibalik, kemudian ini masuk, tinggal masuk ini. Kan tadinya gini nih, lepaskan, tinggal masuk sini di antara sela-sela ini. Nah udah kayak gini aja. Sekarang tinggal pasang ya, tinggal tutup ke sini ya teman-teman. Sana masukkan ke bolongan, ke lubang. Tuh. Ini dilengkungkan, dicekungkan biar bisa masuk situ. Nah. Dah, tinggal ditekan ke bawah. Yang itu juga jangan lupa ini harus masuk ya. Ini harus masuk ke bawah nih. Ini bawah itu. Gini ya. Selesai. Tinggal dikenceng-kencengin aja teman-teman. Ini tinggal dibaut sini. Kalau punya klip ya pakai klip. Rivet klip. Sini juga rivet klip. Punya saya hilang jadi pakainya baut ntar di sini. Untuk pasang wiper, cara pasangnya tetap sama, ini dalam kondisi lengkung seperti ini. Masuk sini, baru kasih baut. Kasih baut ini. Jangan kenceng dulu, kasih baut aja yang penting. Nah, gini. Terus ini dipaskan ke sini. Nah, udah pas baru dikencengin pakai kunci. Yang kanan juga sama prosesnya gitu. Yang kanan juga sama, lekuk seperti ini, masuk sini. Ya, terus dikasih baut. Ini terus ditutup kan ke sini sampai pas nempel sinilah kayak gini, baru dikencengin bautnya. Setelah dikencangkan, kita tutup menggunakan ini sesuai dengan gambarnya nih ya, bentuknya, polanya tik gitu. Ini tuh tinggal masuk baut, intinya ini masuk baut, ngancing tik. Oke, sudah selesai. Yang kanan sudah diganti bearingnya, yang kiri juga sudah diganti bearingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.